إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pada kesempatan kali ini nikmat yang begitu luar biasa, dari nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat taufik, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa berhadir di salah satu taman-taman surga, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga menjadi pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fi din, al-musyahidun al-kiram yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah tentang memahami agama orang-orang musyrikin. Dan sekarang kita lanjutkan pada kitab ataupun risalah yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau bisa juga dikatakan dengan Tsalatsatul Usul, 3 landasan pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana ini merupakan pelajaran dasar dalam bidang akidah, sama hanya dengan kitab Al-Qawaidul Arba', di dalamnya membahas tentang masalah akidah. Dan di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini pun juga membahas tentang permasalahan akidah. Yang dimaksud dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 pondasi atau 3 landasan pokok tersebut adalah ma'rifatullah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatun nabiyhi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu ad-din, mengenal agama
Islam. Jadi secara keseluruhan Al-Usul As-Salasah, kitab Al-Usul As-Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di dalamnya itu membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dini al-Islam, mengenal agama Islam. Karena memang kita semua tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas kita semua. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak mengenal Rabb dia? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa melaksanakan ibadah yang benar jikalau dia tidak mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan peribadatan yang benar, tata cara ibadah yang benar? Tentu di sini kita perlu mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal agama kita. Bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, melainkan agama Islam itu sendiri saja. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kelak meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, maka kita akan berpindah tempat. Yang awalnya kita berada di alam dunia, kita akan pindah ke alam barzakh. Dan alam barzakh itu dinamakan barzakh karena dia itu adalah pembatas yang membatasi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sehingga dinamakan dengan alam barzakh. Ya, alam kubur itu namanya adalah alam barzakh. Ketika seseorang berada di dalam kuburnya, maka yang akan ditanyakan adalah tiga hal ini juga. Allah akan mengutus malaikatnya. Disebutkan malaikat namanya adalah malaikat munkar dan malaikat nakir, yang mereka akan menanyakan kepada orang yang ada di dalam kubur, orang yang berada di alam barzakh setelah dia meninggal dunia, adalah tentang tiga hal ini juga. Dia akan mengatakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kemudian dia akan menanyakan, man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian dia akan menanyakan, ma dinuka, apa agamamu? Kita sekarang mungkin belajar tentang hal ini. Kita mungkin pada hari ini tahu ketika ada saudara kita datang kepada kita bertanya, Tuhanmu siapa? Maka kita dengan mudahnya mengatakan, Tuhan saya adalah Allah, Rabb saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Maka dengan mudahnya kita akan mengatakan, nabi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang menanyakan, madinuka, apa agamamu? Maka dengan mudahnya kita mengatakan, agama saya adalah agama Islam. Ini ketika kita hidup di dunia. Di alam barzakh berbeda, tidak bisa disamakan. Di alam barzakh seseorang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Itu tergantung kehidupan dia selama hidup di akhirat. Apakah dia orang yang beriman? Kemudian apakah dia beramal, orang-orang yang beramal? Orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh, melakukan kebaikan, artinya membuktikan keimanan dia dengan melakukan amal soleh, tentu dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut atau pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir itu juga diistilahkan dengan
fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya adalah ujian di kubur. Ketika di kuburan seseorang akan diuji, ya, dan dia akan bisa menjawab sesuai dengan rekaman kehidupan dia. Ketika dia adalah orang yang beriman, maka dia akan mudah sekali untuk menjawab pertanyaan tersebut. Allah akan berikan kemudahan. Jikalau dia adalah orang yang tidak beriman, dia adalah orang kafir, maka dia akan kesulitan untuk menjawab hal tersebut. Dan di dalam kubur kelak atau di alam barzakh itu ada dua keadaan. Bisa dia mendapatkan kenikmatan dan bisa dia mendapatkan azab. Ya, dia bisa mendapatkan azab, bisa dia mendapatkan kenikmatan. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berziarah ke pemakaman. Beliau pergi ke pemakaman, lalu ketika beliau radhiyallahu taala berada di pemakaman, beliau menangis begitu luar biasa. Bahkan disebutkan jenggot beliau itu sampai basah. Ini menandakan bahwasanya beliau menangisnya bukan sekedar meneteskan air mata saja. Bahkan beliau mengucurkan air mata sampai jenggot beliau basah. Kita semua tahu orang Arab itu jenggotnya tebal-tebal. Ya. Utsman bin Affan ketika berziarah kubur ke pemakaman, beliau menangis begitu luar biasa sampai jenggot beliau itu basah. Maka ada seorang datang kepada beliau bertanya, "Tadhkuru al-jannah wan nar wa la tabki?" Engkau ini ketika mengingat tentang surga, mengingat tentang neraka, engkau enggak menangis. Kenapa? Wa tabki min hadan, engkau menangis ketika engkau berada di pemakaman, engkau ketika berziarah kubur engkau menangis. Kenapa? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilatin min manazil akhirah. Kata beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kuburan ini adalah tempat pertama sebelum seseorang memasuki akhirat. Sebelum seseorang ke alam akhirat, terlebih dahulu dia singgah di alam barzakh. Lalu beliau melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau kita ini bisa selamat di alam barzakh ini, maka yang setelahnya itu akan mudah. Apa yang akan kita hadapi di alam akhirat kelak, tentang mizan, tentang sirat, ya, tentang hisab, semua itu akan menjadi mudah jikalau kita di alam barzakhnya sudah mendapatkan kenikmatan. Fa illam yanju, kalau dia tidak selamat di alam barzakh tersebut, fama ba'dahu asyad, maka yang setelahnya itu akan lebih berat lagi. Maka alam barzakh ini menjadi sebuah penentu bagi kita. Gerbang akhirat ini menjadi sebuah penentu bagi kita. Ketika kita di alam barzakh mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa, kita bisa atau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, kemudian kita mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Maka ini pertanda bahwasanya kelak kita di hari akhir atau di alam akhirat kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan pula. Apabila ketika kita di alam barzakh tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir, kemudian kita mendapatkan azab, mendapatkan siksaan yang ada di alam kubur sana, maka siksaan itu akan kelak berlanjut sampai ke alam akhirat. Maka di sini kita
berusahalah untuk beramal soleh. Berusaha kita membenahi keimanan kita. Berusaha kita beramal soleh. Tentunya amal soleh yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, sehingga kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur kita, dan kenikmatan tersebut berlanjut sampai di alam akhirat, sampai kita melangkahkan kaki kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah jannah wa na'udzubika minan nar. Ikhwan fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis sahih yang diantaranya diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang perjalanan seseorang yang meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Ketika seseorang telah meninggal dunia, kemudian dia kembalikan, dimasukkan ke alam barzakh, maka ruhnya itu akan dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan. Maka ketika itu datanglah dua malaikat. Dalam riwayat yang lain disebutkan atahu malakani aswadani azraqan. Datang dua malaikat yang hitam serta biru. Jadi dijelaskan para ulama bahwa Munkar dan Nakir ini memiliki arti sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan dan tidak dikenal. Maka disebutkan sifatnya itu adalah hitam dan biru. Ya, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, tidak dikenal sama sekali. Bayangkan ketika kita meninggal dunia, datang makhluk yang seperti itu, kita tidak mengenalnya dan tampangnya sangat menakutkan sekali. Ya. Yuqalu li ahadihima, yang mana hal tersebut dikatakan salah satunya Al-Munkar. Salah satunya dinamakan dengan Al-Munkar. Walil akhar, dan yang satunya lagi dikatakan An-Nakir. Munkar dan Nakir. Sifatnya itu hitam dan biru. Ya. Setelah itu, kedua malaikat tersebut mendudukan seorang tersebut dan bertanya kepadanya tentang tiga hal tadi. Ia menanyakan man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka. Ya. Ia menanyakan man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kemudian yang kedua man nabiyyuka, siapa nabimu. Kemudian yang ketiga ma dinuka, apa agamamu. Bagi orang yang beriman, maka dia akan menjawabnya dengan mudah. Ya, bagi orang yang beriman, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujlisanihi fayuqalani lahu man rabbuka. Kemudian kedua malaikat tersebut mendudukkan orang tersebut dan bertanya kepada orang tersebut, man rabbuka, Tuhanmu. Fayaqul, maka orang tersebut akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulani lahu ma dinuka. Kemudian dua malaikat ini bertanya lagi kepada seorang tersebut, apa agamamu? Fayaqul, maka dia akan menjawab, dini al-Islam. Agamaku adalah agama Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Kemudian dua malaikat ini bertanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu ini? Fayaqul, maka ia akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudahnya dia menjawab. Ini kondisi orang yang beriman dan orang yang membuktikan keimanannya dengan melakukan amal soleh.
maka dia akan mendapatkan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Ya. Adapun orang yang kedua adalah orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, maka mereka tidak mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayujlisanihi fayaqulani lahu." Kemudian malaikat mendudukkannya dan bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Ini kondisi orang kafir. Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, fayaqul, maka dia mengatakan, la adri. Dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Dan dijelaskan para ulama yang dimaksud dengan di sini dia berusaha mengingat, karena semasa dia hidup dia pernah mendengar tentang hal ini. Semasa dia hidup dia pernah mendengar Tuhan orang Islam itu adalah Allah. Nabinya orang Islam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka itu adalah agama Islam. Mereka ingat, mereka seakan-akan ingat bahwasanya itu ketika mereka hidup mereka tahu hal tersebut. Akan tapi ketika di alam barzakh berbeda keadaannya. Situasinya berbeda. Tidak bisa disamakan, sehingga Allah jadikan mereka lupa atas apa yang pernah mereka dengar, sehingga dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuka, maka dua malaikat tersebut bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqul la adri, jawabannya sama. Ketika ditanya tentang apa agamamu, dia mengatakan la adri. Ya. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat tersebut bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqul, maka dia mengatakan la adri. Tidak tahu. Ikhwani fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang-orang kafir, mereka tidak mampu memberikan jawaban dari pertanyaan dua malaikat tersebut. Karena memang jawaban pertanyaan malaikat di alam kubur atau di alam barzakh itu bukan berkaitan dengan hafalan. Ya. Bukan berkaitan dengan hafalan. Kita mungkin ketika di dunia berusaha menghafalkan luar biasa, atau orang-orang kafir mereka berusaha menghafalkan begitu luar biasa, sering misalkan mendengar ya tentang Allah Subhanahu wa taala, mereka sering mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sering mendengar tentang Islam, akan tapi mereka tidak beriman, mereka masih dalam keadaan kufur, maka hal tersebut tidak menjadikan mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Ya, akan tetapi hal tersebut berkaitan dengan keimanan dan amal soleh. Semakin seseorang keimanannya bagus, ya, semakin dia melakukan amal soleh semasa hidupnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dia kelak di alam barzakh. Dan hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Ibrahim ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullah alladzina amanu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ketika di dunia dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala di akhirat pun Allah akan kokohkan itu. Sehingga dia dengan mudahnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat yang diajukan kepadanya. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inti pembahasan kita
adalah tentang 3 landasan pokok utama. Ya, 3 landasan pokok utama di mana itulah pertanyaan yang akan ditanyakan pertama kali ketika manusia berada di alam barzakh dengan melalui ujian yang pertama. Oleh karenanya, di dalam istilah syariat, 3 pertanyaan itu disebut juga dengan fitnatul kubur, ujian di dalam kubur. Dan di alam kubur nanti ada 2 keadaan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ada keadaan di mana dia mendapatkan kenikmatan, dan yang kedua di mana dia mendapatkan azab. Orang yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, tentu dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya. Dan orang yang tidak bisa menjawab hal tersebut, yang dia adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan mereka akan mendapatkan siksa atau mendapatkan adab di alam kubur. Sebagian orang mungkin ada yang mengingkari tentang adanya adab kubur. Ya. Sebagian orang ada yang mengatakan mengingkari tentang adanya adab kubur. Dan adab kubur itu ada. Ya, adab kubur itu ada. Mereka mengatakan bagaimana orang yang telah meninggal dunia yang mereka mungkin disentuh saja tidak berasa. Kemudian di alam kubur mereka diadab. Ini adalah ucapan-ucapan mereka. Tentu kita katakan bahwa kehidupan bahwasanya di alam barzakh itu berbeda dengan kehidupan di dunia. Orang hidup di dunia mungkin ketika dibius memang kalau dipegang mungkin nggak berasa. Tapi kalau orang yang berada di alam barzakh, ya, itu situasinya berbeda, alamnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ketika di pagi hari dan di sore hari mereka itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari akhir kelak atau di alam akhirat kelak, mereka akan diadab dengan adab yang lebih pedih lagi. Ya. Ini menunjukkan tentang adanya adab kubur. Ya, dan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adanya adab kubur. Dan tentunya seseorang ketika dia mendapatkan nikmat kubur, maka ini pertanda atau alamat bahwasanya kelak dia di alam akhirat akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Dan ketika dia di alam kubur saja sudah mendapatkan azab, sudah mendapatkan siksaan, maka ini tanda atau alamat bahwa kelak ia akan menghadapi di alam akhirat, ya, dia akan menghadapi sesuatu yang berat pula. Ikhwani fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masing-masing daripada kita tidak akan bisa lari, ya, dari itu semua. Karena akan ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut pada saat permulaan berada kita di alam barzakh. Ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seperti para nabi, kemudian para siddiqin, ya, orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang bekerja di daerah perbatasan atau peperangan. Ya. Namun hukum asal secara umum semua manusia akan ditanya tentang 3 perkara ini. Semuanya. Hukum asalnya. Ya. Semuanya pasti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir kecuali orang-orang yang dikecualikan. Inilah sekilas tujuan atau maksud dari pembahasan usul salasah atau salasatul usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Buku ini merupakan ilmu dasar yang dipelajari oleh kaum muslimin. Selain itu, ilmu ini juga sebagai landasan utama untuk memahami ilmu tauhid lebih mendalam, di mana seseorang memahami dasar tentang Rabb, tentang Rasul, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentang agama. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Masuk ke al-muqaddimah. Mungkin masuk sedikit dulu ya, nanti baru insyaallah di pertemuan yang lain kita lanjutkan nanti. Al-muqaddimah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Terlebih dahulu beliau rahimahullahu taala memulai perkataannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai buku beliau ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua kita mungkin sudah tahu artinya seperti ini ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disunahkan bagi kita untuk mengucapkan basmalah pada saat membuat tulisan ataupun mau memulai pekerjaan. Ketika kita ingin menulis tulisan atau memulai pekerjaan, maka kita disunahkan atau dianjurkan untuk memulai dengan basmalah terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu kalamin, setiap ucapan, au amrin, ataupun perkara, zibalin, perkara yang penting, la yuftahu bidzikrillah fahuwa abtar, tidak dimuka atau tidak dimulai dengan berzikir, maka hal tersebut akan terputus. Ya, maka hal tersebut akan terputus. Yang dimaksud dengan terputus di sini adalah ia tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dia lakukan tersebut. Jadi makna daripada Bismillahirrahmanirrahim itu di dalamnya adalah mengandung makna abtadi'u bi bismillah musta'inan bihi, ya, mutabarrikan. Saya memulai perkara ini, mau memulai perkataan, memulai ucapan, mau memulai aktivitas, musta'inan billah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon keberkahan yang kita lakukan itu. Ya. Ini kalau orang memulai dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Minimal mengatakan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hal-hal yang penting Nabi Muhammad SAW selalu mengawali dengan ucapan basmalah. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah An-Naml ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu juga dengan Nabi SAW, setiap kali beliau menulis surat yang ditujukan kepada para raja supaya masuk Islam, ya, maka beliau selalu membuka surat tersebut dengan basmalah. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan bismillahirrahmanirrahim, contohnya min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Hiriql azimir Rum, ketika beliau mengirim surat ke Heraklius, ya, raja Rom. Beliau menulis bismillah di dalam surat beliau, ya, tertulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius raja Romawi. Ya. Selain itu banyak dari para ulama yang membuka buku mereka atau tulisan mereka dengan ucapan basmalah terlebih dahulu. Kalau kita buka buku para ulama itu kebanyakan mereka memulai dengan basmalah. Karena mereka mengetahui begitu luar biasanya ucapan basmalah ini. Ya. Maka kita ketika beraktivitas
hendaknya dimulai dengan basmalah terlebih dahulu. Tentunya dengan mengucapkan basmalah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, ya, kebaikan dari aktivitas yang kita lakukan. Kemudian setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini beliau mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau, ya, para pembaca. "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib bagi kita atau harus bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Ya, 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? 4 perkara tersebut yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi. Yang pertama ilmu, berilmu. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Wa da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah berdakwah dengan ilmu tersebut. Wasabru 'alal adha fihi, dan bersabar. Ya, dan bersabar. 4 perkara ini. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, ya, dengan dalil-dalilnya. Ikhwani fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dalil qauluhu ta'ala, dan untuk tentang 4 perkara ini, tentang ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah serta bersabar, disebutkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam keadaan merugi atau dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan amal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Artinya semua orang akan mengalami kerugian. Semua orang, tidak terkecuali, ya, semua kita, mau dia adalah pekerja, mau dia orang kaya atau orang miskin, mau dia adalah orang yang memiliki jabatan, ya, dan lain sebagainya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mengalami kerugian. Kecuali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tentu orang yang beriman ini tidak akan bisa mencapai keimanan kecuali dengan berilmu. Ya. Kita tidak bisa beriman kecuali dengan berilmu, dengan belajar. Wa amilus salihat, beramal saleh. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman, tentunya dengan ilmu, ya. Kemudian orang-orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, kemudian orang-orang yang saling nasihat menasihati, atau orang yang berdakwah di dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang bersabar. Nah, inilah perkara-perkara yang sejatinya menjadi landasan bagi setiap muslim yang wajib untuk dipelajari. Jadi yang pertama tadi adalah al-ilmu. Ilmu. Beliau menyebutkan bahwa ilmu itu mencakup 3 perkara, di antaranya adalah ma'rifatullah,
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Ya, tidak bisa kita beragama tanpa dalil. Kita beragama harus berdasarkan dalil. Artinya untuk mengetahui segala ilmu harus dengan dalil. Ya, harus dengan dalil. Ilmu adalah ibadah yang sangat-sangat agung. Ilmu adalah ibadah yang sangat-sangat mulia. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang agungnya ilmu tersebut, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ya, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Sebagaimana telah banyak dibahas oleh penulis di dalam bab keutamaan ilmu. Tatkala kita belajar, kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana ketika kita mengerjakan sholat, maka hendaknya kita serius mengerjakannya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita serius ketika membacanya. Ketika kita bersedekah, maka hendaknya kita serius dalam bersedekah. Dan juga ketika kita menuntut ilmu, maka hendaknya kita menuntut ilmu ini juga serius. Karena menuntut ilmu ini juga termasuk daripada ibadah. Dan hal ini diperintahkan oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman, ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, mau dia laki-laki ataupun perempuan. Setiap orang yang menuntut ilmu sejatinya dia mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah, karena Allah cinta dengan ilmu tersebut. Baik. Kemudian mengamalkannya. Yang pertama tadi berilmu, kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Ya, tentu ilmu tersebut akan bermanfaat bagi dirinya ketika dia amalkan. Ya, dia akan bisa memetik buah daripada ilmu tersebut ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Setelah dia mengenal Allah, mengenal nabinya, ya, mengenal agama Islam, kemudian dia amalkan ilmu tersebut. Kemudian ad-da'watu ilaihi, berdakwah kepadanya, ya, mendakwahkan ilmu tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru 'alal adha fihi, dan bersabar di atas gangguan ketika mendakwahkan ilmu tersebut. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Kata beliau, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan buat manusia satu hujjah, ya, suatu hujjah apapun selain daripada ayat ini, yaitu surah Al-Asr ini, maka surah Al-Asr ini sudah cukup sebenarnya. Ya, ini begitu agungnya tentang 4 perkara tadi: berilmu, beramal, berdakwah, serta bersabar di atasnya. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang berilmu sebelum berkata dan beramal, sebelum berucap dan berbuat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah, dan memohonlah ampun atas dosamu. Quran surah Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai
dengan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Nah, di sini disebutkan tentang keutamaan ilmu, pentingnya kita itu berilmu. Ya. Pentingnya kita berilmu. Maka nanti setelah pentingnya berilmu ini, pentingnya kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengilmui tentang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan pentingnya kita mengilmui tentang agama Islam. Tentunya hal tersebut harus berdasarkan dalil-dalil. Harus berdasarkan dalil. Ya. Dalam beragama harus berdasarkan dalil. Tidak bisa kita seenaknya, sesuka kita. Yang penting suka-suka saya saja beragama, nggak bisa. Harus mengikuti dalil. Karena agama ini dari Allah dan kita harus mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang al-usul salasah. Ini belum masuk ya, belum masuk tentang usul salasahnya. 3 pondasi, baru muqaddimah, permulaan. Baik. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.